Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prihastuti Wahyu Oktaviani dari Program Studi Sarjana Gizi Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hormon. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hormon itu? Hormon berasal dari kata hormen yang artinya memacu atau merangsang. Nah, hormon dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi, jika kekurangan atau kelebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan kelainan dan juga penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Kemudian, fungsi dari hormon. Yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis. Dan yang terakhir yaitu mengatur tingkah laku. Kemudian, macam-macam kelenjar. Kelenjar dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan aktivitasnya. Kelenjar berdasarkan aktivitasnya terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang masa. Jadi, kelenjar ini bekerja secara terus-menerus. Contohnya hormon metabolisme. Yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu. Nah, kelenjar pada golongan ini tidak dapat berfungsi jika belum mencapai proses perkembangan dalam diri manusia atau proses pendewasaan sel yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya, hormon kelamin. Yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai pada masa tertentu. Nah, kelenjar ini bekerja pada saat manusia itu dilahirkan sampai pada usia tertentu. Contohnya, hormon pertumbuhan, kelenjar timus. Kemudian, yang kedua, berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, dibagi menjadi banyak sekali, yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis. Yang kedua, kelenjar pineal. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Yang kelima, kelenjar timus. Yang keenam, kelenjar adrenal. Yang ketujuh, kelenjar pankreas. Yang kedelapan, kelenjar usus. Yang kesembilan, kelenjar kelamin. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, kelenjar-kelenjar ini merupakan bagian dari kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar pineal. Nah, dari kelenjar pineal terdapat hormon melatonin, hormon vasotosin. Nah, hormon melatonin merupakan hormon yang mengatur warna atau pigmen kulit. Kemudian hormon vasotosin fungsinya mirip dengan vasopresin dan oksitosin. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Macam-macam hormon yang merupakan bagian dari lobus anterior. Yang pertama, STH atau somatotrof hormon. Nah, hormon ini berfungsi memacu pertumbuhan, terutama pada peristiwa osifikasi pada cakra epifise. Yang kedua, mengatur metabolisme lipid dan karbohidrat. Kemudian, ada LTH. Hormon ini berfungsi merangsang kelenjar mamae atau kelenjar susu untuk menghasilkan air susu. Kemudian memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian TSH atau biasa disebut thyroid stimulating hormone. Hormon ini berfungsi merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang keempat, ACTH. Nah, hormon ini berfungsi merangsang kelenjar adrenal. Kemudian gonad atau gonadotropik merupakan hormon kelamin. Nah, terdiri dari FSH dan LH.
FSH berfungsi mempengaruhi pembentukan follicle cell ovum dan proses spermatogenesis. LH berfungsi untuk memacu sekresi hormon testosteron pada sel Leydig dan proses ovulasi sel ovum. Kemudian, lobus yang kedua yaitu intermedia. Intermedia terdiri dari MSH yang berfungsi memacu pembentukan pigmen melanin kulit dan mengatur penyebaran pigmen melanin. Kemudian, lobus posterior. Lobus posterior terdapat hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi otot polos dinding uterus saat persalinan dan merangsang kontraksi sel-sel kontraktil kelenjar susu. Kemudian ada hormon vasopresin. Hormon ini berfungsi mengatur tekanan darah dengan cara menyempitkan atau pembesaran pembuluh darah. Kemudian ada ADH. Nah, hormon ini mengatur pengeluaran urin dan mengatur reabsorpsi air dari tubulus Ren. Kemudian, kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang kaya akan pembuluh darah dan merupakan sepasang kelenjar yang terletak berdampingan di sekitar leher. Nah, macam-macam hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama, hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Kedua hormon ini berfungsi untuk mengatur metabolisme karbohidrat, mempengaruhi perkembangan mental, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi sel, dan mempengaruhi kegiatan sistem saraf. Kemudian hormon yang kedua, kalsitonin. Hormon ini berfungsi menurunkan kadar Ca atau kalsium dalam darah dan mengatur absorpsi kalsium oleh tulang. Kemudian kelenjar yang keempat, kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid. Setiap kelenjar tiroid mempunyai sepasang kelenjar paratiroid, sehingga semuanya berjumlah 4 buah kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan adalah hormon parathormon atau PTH yang berfungsi yang pertama, mengatur metabolisme kalsium dan fosfat. Yang kedua, mengendalikan pembentukan tulang. Selanjutnya, kelenjar timus, yaitu kelenjar yang kelima, merupakan penimbunan dari hormon somatotrof dalam tubuh. Nah, hormon ini berfungsi mengatur proses pertumbuhan, kekebalan tubuh, imunitas, memacu pertumbuhan dan pematangan sel limfosit yang menghasilkan limfosit sel. Kemudian yang keenam, kelenjar adrenal. Dalam kelenjar adrenal, bagian korteks, terdapat hormon kortison atau antiadison. Nah, berfungsi sebagai anti peradangan dan membantu pembentukan formasi karbohidrat. Kemudian ada hormon glukokortikoid yang berfungsi merangsang kenaikan jumlah kadar gula darah. Kemudian ada hormon kortisol, berfungsi memacu metabolisme karbohidrat dan meningkatkan respon imunitas tubuh. Yang keempat, hormon aldosteron, berfungsi mengatur keseimbangan mineral dan air dalam ren dan membuang kelebihan kalium. Yang kelima, hormon kortikosteron, yang berfungsi mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid, dan meningkatkan respon imunitas tubuh. Yang keenam, hormon mineralokortikoid yang mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Di bagian medula terdapat hormon adrenalin atau epinefrin. Nah, hormon ini secara umum berfungsi sebagai pemicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh, dan juga pemicu reaksi terhadap efek lingkungan seperti suara yang tinggi, intensitas cahaya, dan lain-lain. Kemudian ada hormon androgen. Hormon ini berfungsi menentukan sifat kelamin sekunder pada pria dan wanita. Mohon maaf terdapat kekeliruan dalam penulisan. Setelah kelenjar adrenal terdapat kelenjar ventriculus.
Kelenjar ventrikulus menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi memacu pengeluaran sekret atau getah lambung dan membantu dalam proses pencernaan. Kemudian, kelenjar usus. Terdapat hormon sekretin yang berfungsi memacu sekresi getah usus dan pankreas, hormon kolesistokinin yang berfungsi memacu sekresi getah empedu dan pankreas. Kemudian, kelenjar pankreas. Nah, terdapat hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar glukosa dalam darah. Kemudian hormon glukagon yang mempunyai sifat kerja yang sinergis dengan hormon adrenalin yang berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikolisis. Dan yang terakhir yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad menghasilkan hormon dan sel kelamin. Macam